Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi, orang tua dari Balkis Putri Azharah kelas 6, kemudian Raina Zalfa Altafunisa kelas 5, dan Syahmi Yusuf Asauki kelas 1. Alasan saya kenapa memilih Mutiara Hati sebagai lembaga pendidikan buat ketiga anak saya, karena yang pertama, pastinya SDIT Mutiara Hati memiliki banyak tenaga pengajar yang pastinya terdidik dan sudah memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni dibandingkan dengan SDIT yang lain. Kemudian yang kedua, meskipun jaraknya jauh, itu tidak menjadi masalah. Jarak dari sekolah ke rumah itu sekitar 7 kilo. Tetapi alhamdulillah anak-anak enjoy dan senang setiap hari pulang sekolah, meskipun terkadang sampai sore, bahkan sampai maghrib sampai rumah, dan itu tidak menjadi masalah buat anak-anak. Selain itu, karena di SDIT Mutiara Hati itu memiliki 2 kurikulum, yaitu kurikulum pendidikan nasional juga kurikulum pendidikan Al-Quran, yang pasti 2 kurikulum ini memiliki satu kolaborasi dan integritas yang bukan hanya menciptakan anak-anak yang mampu dalam sisi akademis saja, tetapi juga mampu menghafal, menerjemahkan Al-Quran, juga mentadaburi Al-Quran untuk bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupannya. Kemudian adanya BLP. Nah, seperti yang kita tahu, BLP itu merupakan Building Learning Power, dan itu kemungkinan hanya ada di SDIT Mutiara Hati. Kenapa itu menjadi unggulan? Karena BLP itu bukan hanya sekedar menjadikan anak menjadi lebih tangguh, tetapi itu sebagai mutabaah harian anak-anak yang nantinya akan menjadikan anak itu lebih jujur dalam pengisian, kemudian lebih tanggung jawab terhadap apa yang sudah ditargetkan oleh sekolah, juga menjadikan orang tua itu untuk lebih baik. Jadi jangan sampai kita ketika menjadi orang tua itu menjadi orang tua yang egois. Kita menyuruh anak untuk sholat, tetapi kita sendiri lupa untuk sholat. Kita menyuruh anak untuk tilawah, tetapi orang tua sendiri lupa tidak tilawah. Nah, dengan adanya BLP ini lebih terkontrol. Jadi anak-anak itu lebih mandiri dan mereka lebih tahu akan apa kewajiban yang harus ditargetkan dalam satu hari itu sesuai dengan yang sudah diberikan dari sekolah. Syahmi, BLP-nya sudah diisi belum? Sudah, Umi. Coba Umi lihat. Wah, Syahmi pinter, anak hebat. BLP bukan hanya sekedar menjadi pengontrol anak-anak ketika berada di rumah, tetapi dia merupakan satu wasilah yang diberikan sekolah dan juga fasilitas untuk mencapai anak-anak yang memiliki kepribadian mandiri, kokoh, dan pastinya bertanggung jawab. Untuk itu sebagai orang tua kami pun merasa terbantu dengan adanya BLP, karena anak itu otomatis mereka akan sadar ketika mereka sudah melakukan kegiatannya. Misalnya setelah sholat mereka akan mengisi di BLP tersebut, atau mungkin ketika mereka lupa tidak tilawah, kemudian dilihat di lembar BLP-nya ternyata masih kosong, maka mereka akan tilawah meskipun kadang sudah malam. Dan alhamdulillah itu menjadi satu motivasi tersendiri buat orang tua, karena melihat perkembangan anak-anak yang seperti itu, minimal sebagai orang tua itu kita jadi malu. Anak aja sudah terkontrol seperti itu, jangan sampai anak-anak dimutabaah tetapi orang tua malah melalaikan, sehingga kadang kita itu yang saya bilang menjadi orang tua yang egois. BLP mampu menciptakan anak itu untuk membentuk karakter anak, karena kita membentuk satu karakter itu kan tidak mudah ya, memerlukan waktu yang bukan sebentar. Tetapi di Mutiara Hati insya Allah dari mulai kelas 1 sudah dibiasakan dengan adanya BLP. Seperti anak saya sendiri masih kelas 1 yang tadinya memang dia sekedar mengenal sholat itu sebagai bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tapi memang dia sebagai suatu kebutuhan. Jadi seperti anak saya pun ketika belum azan dia sudah sibuk mengingatkan kita kapan waktu azan. Bahkan ketika orang tua pun lupa, dia akan mengingatkan, karena mereka sudah memiliki kesadaran sendiri akan tanggung jawab tentang kewajiban sholat 5 waktu. BLP juga akan membentuk karakter anak. Jadi nantinya itu dia bukan hanya sukses dari sisi akademis saja, tetapi dia juga mendapatkan kesuksesan dari sisi rohaniyahnya, kesuksesan dari sisi Al-Qur'annya, juga kesuksesan dari bagaimana dia memanage harinya selama satu hari itu menjadi hari yang benar-benar bermanfaat dan tidak ada waktu yang terlewat
untuk hal-hal yang sia-sia saja. Harapan saya mudah-mudahan nantinya SDIT Mutiara Hati senantiasa menciptakan program-program yang akan membantu anak-anak untuk lebih kompeten dan lebih mandiri lagi. Juga mudah-mudahan SDIT Mutiara Hati nantinya lebih banyak prestasi lagi dari sisi akademis dan juga dari sisi Al-Quran, karena alhamdulillah selama ini SDIT Mutiara Hati memang menjadi contoh atau role model untuk pembelajaran Al-Quran metode Umi. Terima kasih SDIT Mutiara Hati, insya Allah terus ke depan sukses bersama kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.